Hidup reformasi. Hancurlah ketidakjujuran. Mari kita hadapi krisis ekonomi dengan kerja dan doa. Salamai Ibasuo para penggemar balerong di seluruh tanah air dan Malaysia. Kini kami mencogok Pulau Baliak dengan sebuah cerita humor berjudul Ulah Dek Moneter. Bakisah tentang penyakit masyarakat sebagai dampak dari krisis ekonomi nan melanda negara kita pada umumnya. Dituangkan dalam naskah oleh Angku Yus Datuk Perpatia dan dimainkan oleh keluarga besar Balerong Group Jakarta. Nah, ikulah Ulah Dek Moneter. Selamat mendengarkan, Pak. Lagi kopi je, Pik? Kopi susu, Mak. Kopi jantan. Kopi jantan, Mak. Kok? Ya, kopi nak bersusu, kopi biasa, anan asli sini. Jadilah tunggu cahaya. Lagi kotanmu. Bakaram dia. Saya nak apa lah ambil. Ada ke lagi kotan nak ambil? Kok lain nama? Salah Nah. Ayolah semua anak sinago bawa nak kau kopi. Sinago tu lah, Mak. Boko anak sinaga. Goreng lagu labi. Di talan tu kan goreng tu. Nak nampak deh Mama? Tinggal cik leh. Pilih sen lah nan cik tu. Bang milih nan cik. Pendeknya pilih walaupun dia. Kalau baik itu apa pasal orang balik nama tu? Siapa masuk? Kok nak makan goreng juga? Pilih saja nan cik tu. Calon tunggal nama tu. Alah, jadi kau pipik. Sampai tinggal awak ni. Ni baik tu. Tak berpasuh, tapi tak pasuh. Adalah. Tak ada pisang ke goreng lah kopi. Kok pisang nak kadi sabut, Mak? Di pasar Batambun orang menjual pisang masak. Tapi nang kadi goreng yo cie. Nang kadi pilih pun yo cie. Baik tu undang-undangnya. Lah. Yalah kabut gambar. Undang-undang mah apa tu? Dari atas? Pendeknya undang-undang mesti berlaku dari atas sampai ke bawah. Betul nyepik tu, Pik? Tentu iyo. Sajak dari MPR Senayan sampai ke Pekan Sinayan. Aduh. Sajak memilih presiden sampai memilih pisang goreng. Sabananya tu. Tapi cara buruak tu ndak boleh kita budayakan, Mak. Itulah yang diperjuangkan oleh adik-adik mahasiswa di zaman reformasi kini kok. Kok iyo baik itu mengari kau kan juga pajak-pajak. Kebetulan. Adik gorengnya memang tinggal cie. Yo. Apa kan kau ni? Tadi tu? Cakwa kopi cie. Sudah itu kotan juga goreng cie. Bika? Tunglah dulu Bika tu. Kan tak pasal singgung Bika dulu dah. Jadi 1,000 datang 1,500. 3,500 satu. Baca pula. Ulang balik. 3,500. Kan semua tu mancik dah. Enggak ada semua ada bona dah. Abang goreng cik tu pik dua. Goreng 1,000 cik. Ya mendanyuk pasal mahal. Kepotong pik menjual pisang dan datang 75 piah cik tu. Agak-agak sebenarnya ambil untung dah. Nanti kalau mak dia awak je. Takut agak demonstrasi belum den. Jadi minyak nak balik? Ya bakal benar gue minyak lah. Mahal tak beli makan boleh. 8,000 sekilo mak. Alun tak puan dah. Nyeringi pula. Bila nangis ada. Tu mak Lembang. Krismon kini ko na imadanga di radio mak. 5,000 harga dolar kini dah tentu. Tak tu dolar ke dolar nak ngerti juga dan politik saham segala macam nak tak obel yang ada. Anak joleh dah kini ko
Aku ada peti 3.000-nya. Ambil lah, timulah. Jadi, tapi baru hutang waktu ya, Mak? Indah. Dia mogo sini, mau 1.000 aja lah. Mak Lembang, aturannya katan kau 5.000 kah? Aturan siapa lo? Dari hati pula itu. Itu bukan katan sembarang katan, Mak. Ya, belum lagi kota naga. Kota mana mu? Katan 2 nagari. Ba impor dari Thailand kah? Oh ya, dah bela ilah ni, ba impor. Indah ada 10 Indonesia aku lain. Tak ke impor nah. Hah? Itulah. Kalau orang nak pembaca surat khabar, nak panyimak, kok TV nak kali cari pelen India je, cerita jin kajin. Menonton Piala Dunia, namuah sampai pagi. Iya, pagi nak hitung dengan kopi. Beko tobi juga dia buat ada naik golang-golang ke. Muak jadi. Bekot lah kok kau urusan golang-golang, kok golang-golang alah. Nak tentu dan duduk. Ada ngalah dulu ambo cerita kan deh. Ada ngalah. Cerita alih. Yo ceritalah. Cerita. Lain tak kana ada Lembang. Tempo hari pemerintah awak manuka si puluit je kapal tabang. Ini enggak? Entah, urusan dia. Kau barangnya mak, iku barangnya kuah. Ya. Kapal tabang jadi 10. Kalau katanya harago 1.000, ya. Nak murah tu. Barang kapal tabang cie. Oh iya, makan je kapal tabang dia. Dia ke poilai. Ini utang mamak 500 ya. Kamu kau rumah ye esok. Mau catat. Kamu kau rumah ye esok. Kalau tahun mungko menjadi 600. Apa? Dia wajar. Bunga bank 20% gini kok. Hanya bergarah je leh. Usahakan 600. Kalau besok jongok-ngok ke balik esok. Mak Lembang. Boleh. Kopi cek dah. Kopi mani Pak Indo? Ya iya, mani. Masa kopi pahit? Mana tahu. Lo ditanya dulu. Kini kan zaman moneter. Ya, nek moneter juga nak pembeli kopi mani. Beres. Iko kopi ti banyak kok. Habis baju akabo. Iya, tapi tunggu dulu ya. Ayah lu nanya lah. Ya. Pak Nago kemana dah? Biasa. Tugas pagi-pagi lah keluar membawa taksi. Waduh, rancak bana kok perkutut. Mau bana aku buruan kok nak berita. Iko kopinya minum lah Pak Indo. Melatur ke hidungnya walah. Angin bana aku. Basuh sintu yo. Aduh. Ambo perhatikan kok sejak berapa hari kok si Joni suami nak Brida kok gak nongol-nongol. Kemana beliau? Lambu PHK. Loh, kok PHK? Bagaimana mau kasih nak Brida? PHK. Ambo pecat jadi suami. Biar toh? Suami apa tuh? Pak Malih. Karajonya cuma bapikek. Kalau nak bapikek bampuk. Kalau nak bampuk berburu. Sudah tu memancing. Ya memancing kan rancak tuh. Banyak dapat ikan. Bukan memancing mencari sambar Pak Indo. Tapi memancing hobi kita ambil orang. Piti habis ikan tak dapat. Ya mana tak dapat? Ikan-ikan tu lari kanyang kan orang punya dapat. Beko lah baure iku ada mencongkong ye. Jangankan pancing kali makan ikan. Dicigoknya pun haram. Amit. Itu kerjaannya orang-orang kaya. Joran pancingnya sama 100.000 bagai rago cek. Berapa kok? 100.000. Sedangkan susu anaknya nak tawalikan nak ya. Ya mbak ya di rumah ke dulu. Masa terus dibakar itu? Atau dikasih peringatan, lajeng dimaafkan. Tak ada maaf bagi suami palala. Pendeknya pecat habis pakaro. Rando tagang bagai enggak bawa ada dah. Yo rasa tagang dagang toh. Tapi kan berbuli celeng itu kan rancak nak Brida. Rancak? Kalau dek kami enggak ada nak rancak dah. Enggak ada mempakai dah membuang-buang waktu. Iya, kan pasti kok olahraga sambil rekreasi nambah sehat toh. Bertambah sehat badannya bertambah banyak pula malah kandaknya.
sama kilasa ya. Pendeknya. Entahlah, anak sana kau tambah. Ya, tapi nan jale ikut berburu iku lah turut berpartisipasi membasmi musuh tani, betul kan? Membasmi musuh tani apa kecik Pak Jindo kok? Sakironya punah kan dia dari Minang kok pasti diimpor dari Tapanuli. Sebab apa guna anjang sarago bajuta tu kalau kan diburunya tak ada dah. Kalau begitu berburu babiku termasuk barang mewah juga. Ngono tuh nak berita. Karajo orang sanang badunia. Bagi orang bansai macam kami kini kok itu karajo mubasi nama dah. Malah karajo mahajan tua. Kasudahnya jangankan kadapek tua. Tabunsu nan tahun 2. Cuba pikir dek Pak Jindo. Sarawak aja jaketnya saja buatan luar negeri. Topinya Morris. Sampai ayah dari Amerika. Pisau bertatah aja perak. Alun tali anjang ni lain. Sama hatubo. Membawa pula nasi di pinggang. Kuno tuh. Membawa nasi itu lah ketinggalan zaman tuh. Jadi enggak makan-makan seharian ya? Oh iya. Pindah Simpang Raya tuh ke dalam Rimbo. Wah. Restoran Gadang di Paunan Pak Jindo. Oh gitu. Apa sambahan angka 7? Rendang hati, ayam panggang, dendeng balado, asam padeh, jari yang batoko. Sampai kata lu setengah matang bagai kopi susu, Coca-Cola, nangkok dijual orang di sini tu. Tiangnya piti. Oh piti ya. Sedangkan usaha ambo kan lah nampak di Pak Jindo kah? Cuman menjual kopi stengnya. Awak tinggal je duduk diri. Ranggai pemburansang pulo. Anak sedang hari menyusu. Untuk apa dek den laki pengangguran macam si Joni ke Punduang tu muak den. Yo mbok sing sabar toh. Timbang-timbang mana dulu nak berita. Suami kau tuh gagah, tuh ganteng. Apa orang nyesal? Kadi makan ganteng tuh. Nak juga gagah surang saya lah. Iya. Apa ya? Budak mana ang kuyo? Siyan mawa Otot iyo. Gila balad dengan rokok. Anak siya kesaburak ke banay. Sawana bulu parkir mencari. Oh iya. Iya. Wah. Oh ini basta bakal ini. Tak rupuno. Wah no. Sawana santi yang terangnya. Durako ngucot. Barangnya mengusian orang lain. Oh tidak. Cucola keraya puno no kuah tidak. Ala basa kay sumbayang din. Capek lo bawa kemari serawan nomor asyik. Tidak din. Paga kau ko. Ya. Laki lah. Ini dah ini. Ini tak berat. Dia balada. Sayang. Yo. Ambo nak ngecek seketek. Apa tadi tu? Ambo nak mengecek Jowo Sabanta. Ya. Ikan hari-hari surpo itu angnago. Macam mana tak mahari? Lunak-lunak awak tak tenang awak. Apa cik sinagoku? Mengecek apa? Cucu den tu namanya si Ucok, bukan Ocot. Apa? Iya enggak tahu deh. Kan sepidah menyimpan tadi. Parah. Balain dia awak, balain katanya. Iko pajaku namanya si Ucok. Iya lah, tahu tidak namanya si Ocot. Apa lagi? Si Ucok. Usah marah-marah Ocot mengecek. Jago biku si Ocot. Ini baru kekalalo kok. Si Ocot lagi. Betul-betul tuli bah. Oh yo pun. Ucok bukan Ocot.
Enggak cuma, enggak suka terjadi cuma, ayah kadagu pajak untuk melalui iruak jo. Wak dilapayah melalui kendiri caku. Apabila kaya kikira, silaku kunuang seduno. Wo, ambo tak suko si ucok dicaci terus. Ya, Dikatakan buruk, rancak ni cucu ambo tu. Hidungnya mancung nampakku, kulitnya kuning, rambutnya ikal, apunya buruk nampak uok. Enggak jong kapai, di kedai rambah bekwa. De rambah lagi tangkai sapu ku lihat jangan. Muak dan jadi caku, sinagu menantu kerengkang luang. Batanya pula lagi anak sia. Macam tak tahu saja ni dia kalau anak si Farida. Si Joni nama bapaknya, disangkonya nak aram cucu awak. Aki bulang, ingat jalih mana di den. Mengapa batanya uju anak siapa? Itu cucu ambo. Cucu ambonya itu cucu sinagau punyo kuha. Ya bakal itu. Tarapuang. Bapak mi. Lain kali tu jangan menghina keturunanku. Kalau buruk cucunya buruk pula lah sinaga. Nah, ku peringatkan. Itu pelecehan namanya itu. Ku tuntut di pengadilan. Melanggar hak ajasi. Mengapa si jasi ke bau tu namono wahai lama buat kau menantu den kapundung ajasi ketawa si jasi katanya. Nenun Pak Gindo Jeko. Kabare, Pak Nego. Padeh. Tambah muda wae. Alah, Lakaking banak wae, Ambo. Lama kita ndak bagudo. Betul. Sakali bagudo malah lompek. Lama kita ndak basuo. Sakali basuo minta rokok cek. Wah, belapo. Monggo. Iki rokok 55 ya. Wah, rokok kreteknya nampakku. Bukan 55 ini. Maksudnya 55 batang. Maklum moneter ya. Ambo selalu menanya Pak Gino sama si Farida. Kemana saja nih Pak Gino? Biasalah. Kalau lo pensiun kau lah cari tambahan uang pensiun. Kalau Pak Naga sibuk tenan ya? Sibuk apalah. Paling-paling membawa taksi. Wah, kuat ya? Bisa bawa taksi? Oh, bukan Isuzu ngelir mudik, tapi menyupir. Oh, nyupir ta. Sudah bisa juga mencumeh yo. Seketek. Kalau itu perlu prajaga dari mama rumah. Tadi dong. Apa meneh? Dulu cerita kita masih tergantung. Nah, kini kita bernostalgia. Cerita apa nih? Cerita lama. Masuk kita muda-muda dulu. Oh, itu ta. Cerita pacar-pacaran zaman biyen. Coba diceritakan balik. Mengapa angku sampai tersandung juga di Seminang, sampai berkembang biak, bahkan sempat mendapat gelar Sultan Bagindo. Coba. Dulu cerita Mboko sampai di mana? Sampai Pak Gindo ditugaskan memimpin kompi dari Kesatuan Diponegoro waktu periode tembuari. Terus dikirim operasi ke Payakumbuh. Sampai di situ kalau aku tak salah. Iya. Perkenalan Ambo sama si Nurmala wes. Itu alumni itu. Jadi waktu itu Letnan Sugondo sedang ganteng-gantengnya. Badan kagak tinggi, kekar, kayak Jenderal Wiranto iki lho. Tunggu dulu. Letnan Sugondo itu siapanya itu? Lah iya Ambo. Itu sebabnya Ambo kok digala Sultan Bagindo. Sultan Bagindo. Kontut. Itunya pula sejarah Sultan Bagindo itu yo. Yang kupikir gala pemberian dari suku Minang itu tadi. Ya, sami mangon. Yang pasti kan sudah bagala kok Ambo. Taruhlah. Jadi jumpa di mana sama si Nurmala? Ya Mbok ya didangat dulu. Sing sare alon-alon. Aja kususu Bang. Susu siapa? Maksud Ambo kok usah gageh-gageh. Jadilah. Ya. Terus.
Pada waktu senggang dalam tugas pengamanan, iseng-iseng amboko cari hiburan. Di mana itu? Nah itu, di Bukumbo, di pelosok. Di desa ya? Iya, desa niku. Ambo bayi bertandang kalaman satu rumah gadang. Kebetulan di situ ada seorang gadis kamek kok sedang membuat makanan khusus daerah di situ. Namanya apa dia? Batiah. Oh, Batiah. Batiah. Iya, Batiah. Batiah. Busuk di sintolam tiba lah ya. Namanya Parjoko. Yo amboku mengamek-ngamek negor si gadis. Dan terjadilah komunikasi dua arah kok. Ota-ota dengan omongan daerah. Dan kadang-kadang kok saling nggak ngerti. Yo kecek-kecek. Mentang-mentang rumah saya betung. Bapak nggak mau naik ke rumah saya. Apa punya maksudnya itu? Iya, maksudnya merendah. Mentang-mentang rumahnya jelek, kamu nggak mau mampir gitu. Bah, pancingan itu pula. Lalu dalam kecek-kecek selanjutnya, sambil malu-malu kucing, ini kok ngomong. Apa katanya? Rasailah betis saya, Pak. Sir, jantung kamu kok kaget setengah mati. Kok berani bana Pak Jako nyuruh-nyuruh ngeraba betis nih. Terus pada ngeraba lah itu? Oh, palun kok, alun. Mana berani awak bakal kaca-kaca anak gadi orang Minang. Tapi sudah gatalnya pula tangan tuh mengeresek yuk. Menghadapi PRRI nang gagah berani ya, Bu. Ora takut. Tapi berhadapan sama cewek selancang itu nyuruh ngeraba badannya, ambo ya keringet dingin lemes. Pak Naga, lemes ambo. Iyalah pula. Lantas nggih. Ngelihat ambo ragu-ragu sambil mikir ya. Nawarin sekali lagi. Terus saja, Pak. Rasain dah. Nggak apa-apa. Ambo jawab kok ya. Enggak, malu ah. Tapi yang desak terus. Tambah berani. Kalau Bapak nggak mau, hibah hati saya. Katanya serius. Nanti nggak lah Pak Gindo. Buaya menolak bangke. Kalau tersebut di Sinaga, ambo ramih sajalah. Apa lagi ditunggu? Sabananya hatiku lah teragak bana. Tapi mikir wibawa seorang perwira. Hati ambo kok maju mundur. Betul itu. Akhirnya karena didesak terus ya. Ya wes. Sambil celingak-celinguk kiri kanan gitu. Kalau ada orang menjalik. Ambo kaca saja batisnya. Tapi ya ampun. Tobat ya. Bah, kenapa rupanya? Nyoberang campur malu kok. Terus buru-buru naik rumah ninggalin ambo kebingungan loh Pak Naga. Kan tadi Jionan menyuruh maraba. Sudah diresek berang pula. Nang ganjil itu. Salah pengertian tuh Pak Naga. Salah pengertian macam mana? Sak betulnya nyokon nawari nyicipin kue batik yang sedang dibikin. Tapi karena salah paham bahasa, ya mumet gua jadinya. Rupanya nanti maksud betis itu bukan kakinya rupanya yo. Mampus. Batik itu di Indonesia kan jadi betis gitu. Loh, ambo kan tidak salah. Salah lah pula. Loh, kaki anak gadis surang di kaca-kaca. Parawan kampung lagi. Untung saja Pak Gino tentara. Kalau tidak, hajab lagi ganyang orang pai kumbuh. Memang benar ya Pak Naga. Peristiwa itu menjadi urusan panjang. Iyalah pula. Yang adukan sampai ke Wali Nagari dan ambo dipanggil komandan. Tapi syukurlah sadunya kok paham. Kalau soal itu hanyalah gara-gara kepleset bahasa. Akhirnya damai, itu. Ya ambo minta maaf sama mamanya. Bayar uang adat sama penghulunya. Syukur. Habis gaji sebulan. Jangan salah ya. Pak Naga jangan salah. Rupanya sengsara membawa nikmat. Buntut-buntutnya kami kok tambah akrab pembeli-pembelian. Dan sesudah Nagari aman tahun 60, Nang Subandoka kawin sama Nurlela gadis Pak Kombo. Nah gitu. Hebat kali cerita Pak Gindo. Hebat. Gara-gara disuruh mencicipi batik, kesudahannya dapat cucu 9. Loh, bukan 9. Memang disengaja kok. Bukan, maksud ambo itu 9 orang. Nah ini giliran Pak Naga. Bagaimana
kisahnya sampai kecantol sama maknya si Brida. Ayo, Cipu cerita. Kalau kisah kami, tak apalah sehebat cerita Pak Stan Bagindo Saumo garis Nurmala tadi. Ya. Tapi karena sudah janji, awak kisahkan juga lah sedikit. Iya. Begini, waktu itu tahun 70-an. Ambo lah 1 tahun tinggal di Padang, bekerja supir di Oto Triarga trayek Padang Bukit Tinggi. Pada suatu kali, Ambo masih ingat betul itu. Hari itu hari Jumat siang, penumpang sepi. Karena Pak Naga bukan Islam, ente enggak salat Jumat. Memang Ambo tak sembahyang Jumat. Malumlah awak masih muda-muda pula. Tapi walaupun Batak, Ambo ku Islam bah. Pulen. Bersunat Ambo. Bersunat iya. Iyalah. Kalau lain agama, manalah pula bisa dapat anak Minang. Kebetulan, di Padang Panjang naiklah seorang gadis kami mau ke Padang. Wah, betul. Ku dudukkan di CC. CC? Iya, sengaja pula awak sediakan untuk cewek-cewek. Itu rahasia supirnya itu. Cerita punya cerita Pak Ino. Ambo perkenalkanlah diri Amboku sebagai marga Sinaga. Dia pun perkenalkan pulau. Nama Rosma, suku Caniago, guru SD di Ulak Karang. Dasar awak cilu. Dia otalah si gadis tadi. Kalau Sinaga di Tapanuli, sama lah jo Caniago di Tanah Minang. Jadi kita ko badun sanaknya ko. Kata si Batak buruk ini pula. Karena di sebelah ada cewek, tentu nyengal-nyengal sambil tekar gigi. Kenapa? Anda jaga standing lah. Pura-pura sopan awak. Namanya juga burung sana. Iya. Macam mana nih kok? Aku teruskan ya kok? Nah iya terus. Tapi aja korupsi loh. Korupsi apa pula rupanya? Motong-motong cerita itu namanya korupsi. Oh enggak. Ini zuzur ini. Tak dipotong-potong satu pun tak dipotong. Pendek cerita, kami berkenalan. Lama-lama berpacaran. Pacaran, tahunya pacaran. Sering makan telur katung di Pantai Muaru. Kesudahannya lama lah cubadak dari Danau Batumbu. Lupo ke nulosi tanah Batak sejak bersua ke Malapak di Minangkabau. Kok seto. Katanya tadi badun sanak satu suku, kok malah dipacari? Bah, itu koyok saja itu. Sekedar mencari-cari alasan pendekatan. Macam tak tahu pula Pak Gino taktik awak. Ini anak Batak, Bung. Tahu enggak arti Batak? Tahu. Apa? Banyak taksi, bawa taksi ngacok gitu. Itu cuma itu namanya. Mentang-mentang awak supir taksi dipelesetkan ke pekerjaan. Kalau mau tahu arti Batak, mau tahu arti Batak? Apa itu? Yaitu banyak taktik. Iya, kalau dipelesetkan satunya bisa saja dipelesetkan koyok Minang sama Jawa pun bersaudara loh. Apa buktinya? Coba. Itu kampung Jawa. Sebagai dunsanak sabangsa ya, kami ikut diagih tanah di Kota Padang, namanya Kampung Jawa. Di Pariaman ada Kampung Jawa. Ya. Apa lagi dengan Batak? Di Tapanuli ada si lain. Di Minangko ada si lain. Si lain ya. Nah, di Porsea ada Raja Guguk, di Meninjau ada Perpati Guguk. Di sana ada Toba, di sini ada Tobo. Di situ ada Merpaung, di situ ada Merapuang. Ada Manalu, ada Banalu. Itu menyindirnya itu. Mentang-mentang Ambo masih tinggal di rumah istri dibilang Benalu. Sakit hati aku. Bukan. Maaf ya. Lalu kata Pak Naga tempo hari, istri nang kini kan maknya si Brida. Betul. Jo istri nang kini ko Ambo kawin bertambuh. Baru setahun. Tak ada anak. Istri na lalu itu meninggal. Sing biyen? Bukan kena ambien, tapi diracun orang. Kok diracun? Salahan apa tak? Salah alamat. Ambo ini dibidik supaya capek mati. Rupanya makanan yang dikirim itu termakan mendiang. Yang hebatnya, racun yang dikasih bukan racun biasa yang membuat orang kontan mati. Tapi racun nenteng. Namanya upeh. Ya? Upeh. 5 tahun si Rosma menderita. Kemana baru tak sembuh-sembuh. Tak mau cegak. Akhirnya meninggal. Perkawinan kalian kok dapat restu pemilih enggak? Kami kawin lari. Lah itu. Di Minangko paling pantang kok ngusik anak perawan orang.
Mungkin pihaknya Dek Rusma dendam sama Pak Naga. Ya pantas kalau mau dibunuh. Ya mungkin juga. Tapi adonan bilang itu ulah musuh pribadi Ambo. Waktu preman itu kulibas tak melawan dia. Itulah sebabnya barangkali ya tak berani dia menghadapi si Naga, upehnya yang dikirim. Apa boleh buat temakan biniku. Gara-gara apa toh? Kok malah sampai pecakak? Ambo dibilang gaci. Gaci? Pikir Pak Gino lah, siapa tak kemberang awak dibilang gaci gadang. Lo gaci itu apa toh? Anjing. Anjing. Kalau sekedar si Naga dibilang binatang, tak palah berang kali aku. Iko dibilang batak sama juga gaci, mengecek menyala-nyala. Kutumbuh yang muncungnya itu. Pala aku bangsa awak dihina orang. Salah dewek ini kok Pak Naga. Sudah berpuluh tahun di sini ngomongnya Pak Naga tak bisa lemah lembut. Ya timbul salah paham. Soal mengecek sudah bawaannya itu pula. Susah kali merubahnya. Macam Pak Gino sendiri. Ya. Sudah beranak pinak di Tanah Minang, bakeceknya totok kali kau dengar. Lidahnya itu tersangkut-sangkut kalau apa itu mengecek bercakap. Kalau dipikir-pikir memang benar juga. Itu sebabnya orang daerah Tapanuli jarang jadi guru TK. Mungkin sekolahnya bubar. Anak-anak bodoh lari lintang hukang. Kenapa pula lari? Habis orang Batak membariskan murid-murid. Anak-anak semua siap. Cari saja. Lain pula kalau orang Jawa memimpin pasukan. Pasukan siap. Hadap kanan gerak. Ayo sayap kanan serang. Pasti terkantuk-kantuk tentara menghadapi musuh. Kalau orang Minang baca Pak Naga. Orang Minang mengeceknya memang sedang-sedang saja. Tidak keras, tidak terlalu lembut. Tapi sindirannya itu minta ampun, Mbah. Halus namun tajam dari pisau silet. Awak tak bisa membalas pakai pepatah petitih segala macam tuh. Pasti didengar lah. Benar. Kadang-kadang kok pakai cek sambil senyum, sakitnya sampai ke tulang. Apalagi cemoohnya. Amit-amit jabang bayi. Kalau nggak sabar ya bisa jantungan loh. Pengalaman punya itu. Pernah Ambo sebulan menganggur lalu dapat induk samang. Tahu-tahu mertua awak hampir tiap hari mengusir ayam. Padahal seekor pun tak nampak punya ayam. Rupanya si Naga yang diusir macam ayam. Kadang-kadang kucing setengah lo kan dipungkang. Persis macam bola biliar. Yang merahnya yang dimasukkan lubang, yang hijaunya yang dihantam. Pusing juga awak dibikin. Tembak efek ya. Memang benar. Bunyi Pak Patah kayak. Memang jadi nang tua kok. Lain lubuk, lain ikan. Lain padang, lain belalang. Lain daerah, lain pulau kok adatnya. Yuk. Orang sih kok nggak mau terus terang. Kalau jalan, suka jalan menyamping kok. Betul. Lain dikecek, lain dimaksud. Kadang-kadang nggak cocok. Omong sama perbuatan. Umpama? Apa umpama? Pak Naga bebralek, misalnya di pelosok. Nek coba ningali nggih, coba diperhatikan nggih. Di tengah hidangan kan ada berapa piring gulai-gulai randang. Iya, ini Ambo itu. Ayam panggang, seko. Iya. Itu ada gurame digoreng. Ada randang gadang. Randang gadang kok serupa ganjel montol kok. Kapal zamba namanya itu. Kapal zamba, ya. Tak boleh dimakan. Siapa berani mengaca, dibilang melanggar adat. Ya itu masalahnya. Padahal dengan bahasa halus, pakai petata, petitih. Para tamu kok dipersilakan memakan hidangan, mana? Tapi ada yang tak boleh dipegang, kan begitu? Silahkan hidangan makan oleh tamu-tamu. Niku apa? Tapi ada yang tak boleh dipegang. Iya niku apa rane? Lain di mulut, lain di hati. Tunjuk lurus, kelingking kok baik. Mana? Jadi kalau pernah bilang sama si Ucok. Wah engkau buruk katanya. Maksudnya bilang elok. Rancak kok. Kamu mujinya itu pula yo. Lah iya. Rancak banak karo Joang. Berani mengancingi orang gaib. Wah itu marah kadang loh. Marah bana tuh.
Rancakku maksud disiko artine jahat. Hebat juga Pak Gindo ini rupanya ya. Sikan Pak Gindo. Belum tahu juga ya. Percuma kalau 30 tahun kalau ambo kalau jadi Rasmando di Minangkabau. Jadi hati-hati kok dengar omongan mama rumah kok. Apalagi bagecek sama orang kayak gaek. Bah, salah aku. Salah gadang aku. Sudah kualatnya aku sama ibu mertua aku membilang dia itu menghina si Ucok. Padahal dia itu memujinya rupanya yuk. Nah, itulah Minangkabau. Biasanya mereka emoh nantang musuh berhadapan. Tapi awas dari belakang. Mana? Cocok kali itu. Cocok. Pas nge. Itu sebabnya di Minangku banyak upeh. Membuat orang mati pelan-pelan. Pernah pula anak gadis kawanku diguna-guna. Di si Jundai bahasa di siku. Si Jundai? Nah, sebab sakit hati lamarannya tak diterima. Nampaknya beliau tak tersinggung. Dibilang belum jodoh segala macam lah. Rupanya diam-diam kawan ini cari dukun. Di muka pura-pura baik, di belakang mendendam. Tapi orang Jawa pun macam itunya pula Pak Gindo. Wah, siapa bilang? Tengok saja pasan belangkon Jawa. Di keninya kok terbuka. Di belakang menyimpan segaran tinju. Pendendam itu namanya. Nah, kalau orang Batak lain lagi. Maaf orang Batak. Sendiri dia bergitar. Kalau berdua main catur. Kalau bertiga. Sudah. Jangan diteruskan. Terus ya. Tumbuk nanti muka Pak Gindo itu. Baru tahu. Wah, pikir-pikir dulu mau marah Pak Naga. Kalau niki sedadu loh. Dulunya itu. Sekarang tak punya pistol. Tak takutnya aku. Tapi kok ambu gayung? Baru tahu rasa. Bawa gayung. Kupes cucu Mak Gindo itu. Dan 9 orang tuh mati semua. Zangkang lah sadunya. Bah. Ya ambo adukan sama mama rumah kok. Ambo pun punya mama rumah. Ambo bawa ke pengadilan. Nah itu bisa diaturnya itu pengadilan. Nah. Loh saya iki bukan zaman ngatur loh Pak Nopo. Hati-hati loh. Iki zamannya reformasi. Nyokok, simir-simir kan sudah gak laku. Terserah Pak Gindo lah. Permisilah dulu yo. Sudah waktunya giliran cari sewa. Nanti di PHK pula kalau bolos. Iya. Monggo. Permisilah aku. Iya, monggo. Assalamualaikum. Bang, ambo nak minta sebenarnya. Soal apanya itu? Uang gaji manyo. Apa kau bilang? Piti gaji. Sejak beberapa bulan ku ambo alu mencelak-celak abang tua piti taksi awak tu dah. Gajinya pula kau tanya. Iya. Setoran saya pun hampir-hampir tak tertutup. Tahulah penghasilan taksi kini kau Tina. Minyak naik, alat-alat auto membubung. Tapi ongkos soto kan naik pulo bang. Buka pintu sajalah 1.500 itu ah. Bah, setoran tak naik kecek kau? Masih seimbang je SEO bang. Seimbang. Iyo. Dari mana pula mau seimbang kalau SEO jarang naik? Habislah minyak elir mudik cari penumpang. Mana yang dapat penumpang? Dan payah yang mengecek sama kau bah. Cali-cali orang yang mau naik taksi di zaman moneter macam itu. Maulah orang naik bendi mencari yang murah. Apa tiap hari menembok? Apa rugi taruh? Memang indah lah pulau. Mana tak pernah bastor kamu? Dimasukkan kabang. Piti sapali tu masuk ke pulau kabang. Laga orang kayu. Di bangka lebih aman. Jadi di rumahku tidak aman. Alabara piti abang ambo cilok bang. Labara. Elok-elok lah kau mengecek seketek. Kalau diletak di bank kan ada jual bunganya tiap bulan. Biarpun sikit lama-lama kan jadi bukit. Abeko hangui piti awak tu baru tahu. Abang kalau mendengar. Bara banyaknya bang kadang-kadang tu nangkana ligudasi. Lingkudasi? Yo. Apa lingkudasi? Itu bank yang dimatikan pemerintah tu. Lingkudasi. Tak uting dia. Jadi apa? Likuidasi. Oh itu, ndak kemenyasar ko. Nasib lah itu. Iko pitih baju nama kerja. Ko dipakutakan ke galembo, baralah kerancaknya. Sedangkan harga dolar manjulu taruh gini bang. Apa nak rugi kalau disimpan di bank? Sudahlah. Piti saja yang pikiran kau. Tantu yo. Sedangkan pepatah abang mengatakan, hepeng dengan mengatur negara. Mengapa pula kau selalu meributkan soal pitih? Tentu saja.
Heran, sedangkan uang berlanjut taruhnya dia lagi. Bara uang belanja abang lagi ya. Apa cukup 10.000 orang nak cucu tu? 10.000 cukup, 15.000 habis, 20.000 tak bersisu. Oh, kalau begitu abang menuduh ambo korupsi ke maya? Entah korupsi, entah kolusi, tak tahu aku. Lah, lama-lama saja mengaturkan orang KKN. Abang tu nepotisme, tahu tak? Nepotisme kecil tahu. Apa buktinya? Tak usah ambo katakan buktinya bang, tapi paksa diri tu. Kalau tak ada bukti, fitnah namanya itu. Tak tentu ya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, Tina. Tahu kau akibatnya? Apa? Iyalah, kalau aku memang nepotisme, apa senang hati kau kalau suami awak di demonstrasi mahasiswa ke siku? Kalau Sinaga masuk kurang ngaluan sebagai musuh revolusi? Reformasi bukan revolusi. Sama sajanya itu. Indak kaberang. Kalau ambo katakan abang nepotisme. Apa buktinya aku bilang? Cuba. Kutunjangkan pula pedusi kau nanti. Hajaplah kau bikin. Iko buktinya bang. Apa? Sesudah abang menumpang di rumah bini, kini di bawah puluhan nak. Diangkui puluh cucu. Indah nepotisme namanya tu. Apa masih alun cukup buktinya Sinaga terlibat nepotisme di Sumatera Barat kau? Tapi dulu kau yang tak mau menunggu rumah Perumnas. Rumah segadang kota api-api itu tak usah lah ya. Sombong kali lah kau. Kalau indak kini, bilo kesombong lah. Baguslah itu. Besok kita pindah ke rumah sewa. Kamanyo juonya, eloklah rumah ambo ku disewa. Abarata lo setahun, kontan. Betul-betul kah moto duitan bah. Barangkali kalau jagungnya ciri kau makan itu. Jangan mahino mana bang. Suami ambonan dulu, lebih gagah dari bang nagaku. Lebih talim lah. Tapi mandul, tak punya anak. Untuk apa beranak kalau merandul? Jadi apanya kandak kau gini, ha? Apa? Sudah bosan kau sama si batak melarat kau. Yo, tak apalah ku pikir panjang meninggalkan macam kau kau. Banyaknya bini serupa kau kau. Kalau lama bilang terus terang Tina. Bukan baik tu Bang Naga. Kontut, pandainya kau marayu. Memang sadarnya ambo kau dah. Sinaga aku orang miskin, orang buruk. Memang abangku buruk bana. Bah, sudah tahunya buruk, mengapa mau dulu? Sahabat Bang Naga buruk. Menurut kamus Minangkabau, buruk tu artinya rancak, elok, gagah, dan cibana. Aduh. Sakit ya? Main cubitnya kau pula. Aduh. Bah, kamu tahu bah? Enggak, ampun aku bah, ampun aku. Itu nanti Cik Sitina 3 bulan tara suju. Jangan pikir-pikir nak meninggalkan bunda kandungan Cik kau bang. Tak jadinya mau marah sama kau bah. Memang Bang Nagaku bukan marah, bukan sultan, bukan bagindo, tapi batak. Oh, ya mang. Oh, Bida. Apa? Bida, Nudin. Pakak kau ku. Iko ambo. Nak terangah dek ambo menyawui. Baik. Nang aku hari-hari tu Bida, Nudin. Duraku ke komandari ke orang lain. Padusu. Alih-alih di kau tu. Bukan Maria, tapi nak terangah. Kalau begitu, Wadin itu nampak kain. Lupa, Din. Maafkan gue ya Bida. Gue mensalah. Rasai lebih kau tua isu. Dah masuk asa aku nak mau kini. Alum le, baru pukul 3 seperampek baru. Oh, pukul 3 ke ya? Yo.
Tidak. Apa? Susu si Ocek tu lah hampir habis. Dah tinggal senyang nampak Didin. Sehabis tu nak kabar sambung dah dah. Apa kecik kau? Kini susu kalian lah mahal ragu dicuba mengganti jual nasi kebasaka maksudnya. Dia saka? Iyo. Jadi nak kau bunuh pajar tu? Dah taluk dah awak membeli susu dia dah. Wah cilaku no kalian sadono. Bat tiga mencari piti susu sakaleng dak tabali. Sedangkan noto halui tabali di sinago. Sinago siap oh. Iyo apa kau tu? Kan sinago nomono. Itu auto orang wo. Ayah cuma makan gaji. Makan gaji. Makan gaji. Ayah menjawai upah menjalankan auto orang tu. Katakan apa Didin? Manga kok malih bana kau menyusukan? Tidak malih doh. Tapi tidak beraya. Indah dosen tu doh. Indah dosen tu doh. Mana ke indah? 50 susu orang baranak indah ke beraya. Banyak-banyak makan jantung pisang di batu tu no Den. Buliah banyak ayah susu awak. Tapi dia dibicir aku. Itulah jadi no. Meset bagai lama kau. Bau ruik. Saya dah dengar kau tu. Bau ruik. Bau ruik lah tahu. Tapi kasihan rancak bau ruik wah. Itu buka lah kutang kau tu. Mengapa pula kutang kau dibuka? Iyo biarlah uang ruik. Barangkali ada data urek ni ndak sinkron, ndak paralel. Itu kan dibatuakan. Lai pandai gua morek. Wah, kau sangko hongo mana aku Din? Ko saya suak dukun beranak ku pidah. Tapi saja di dalam inflasi, mula mengganggu total senoleh. Keluar kali lagi. Keluarkan apa kau? Iyo susu kau tu keluarkan supaya urus. Wah, baik lagi ya kok. Indak membayar bagai gratis. Tapi isi saja administrasi loko 500. Itu sarek dari guru dan saya suak capek lah. Nak malu. Wah transparan saya lah koko. Ayah puluh nak dimalukan. Awak sama-sama partai padusi loko. Laki lah. Nak nanti bagaimana wo? Salah adik kau lah. Kali kepala banang koko mah. Cuba dari dulu kau secara rutin menyusukan anak. Hendak kau karyangan ayah susu doa awak. Asi itu lebih rancak dari susu kaleng, tidak. Lebih sanitasi, lebih steril. Kecil orang modern kini. Kayak canggih pula wo kira ya. Tahu aja istilah kini. Wah, ada kalau istilah kau lah banyak dalam kepala dan. Oh iya. Itu yang membuat awak intelektual je kau lagi. Modern. Definisi memang kurang. Adalah panah masuk penataran bagai dulu tidak. Penataran Ada diploma Nudin dari BPMP. Ambo kan lah galih wo. Jadi sabana itu bana lah. Repot dek kau menyusun anak di lapau tu. Nah itu sabana. Itulah lainnya kalian kini kami siswa. Kalau namu balaki, namu baranak. Namu baranak, namu maurui. Iku indah. Awak memelayakan Jawi menyusukan. Patutlah perangai anak-anak kini lah sama dia Jawi. Hati kareh seroman belek. Itu galak-galak kau. Mengakah tu kau. Galak-galakan. Masih kerancaan kau kumah. Jajuk dengan cari. Kalau dimasuk tidak. Jangan kau lah itu. Naja anak makan nasi tu. Bakunyakan. Nasi dari muncung awak tu kau. Basuh kan kemulik pajak. Apa itu carono. Jajuk menangah. Jajuk dia lah. Menangah lah jajuk. Jajuk kemendangan. Tapi dengar tadi. Apa? Tapi di situlah letak rasional dia kau. Rasio awak jadi sebagai seorang ibu. Wah, rasio. Kalau anak tak biasa memakan si seorang lahir. Tak ada. Isu kemara santun dia induk no. Betul lah. Menaruh kasih sayang ke ibu no. Kini dah.
Entah rumik dan mengipik. Jadi tersurau lah dulu harilah tinggi dia, Den. Ayo, Failah. Kau lain mamak, Farida? Lain, Mak. Familinya lain? Banyak. Mamak tua, mamak tek, mamak kandung, mamak tiga. Awal lah meninggal setahun lapis. Apa ada itu mamak bertanya? Iyo, amak perhatikanlah hampir 3 bulan kau di siku. Anda pernah kau pulang ke kampung? Atau famili kau yang datang manila kau kemari? Kecuali baku-baku kau di Medan. Tak lah, Mak. Susah rasanya kalau menganak-anak nasib ambo je famili kau. Alah, barangkali kau tidak pandai bergaul je ada awak. Barik ke Batak dari ke Minang. Tentu ya panci orang. Bukan baik itu tu, Mak. Kalau bukan baik itu, tu. Panjang kisahnya, Mak. Cuba ceritakan. Apa salamu ko ayah tidak pernah bercerita ke Mak mengenai riwayat almarhum Mama dah? Tak pernah. Sadia, Mak. Kini ambo nak menanggung akibatnya. Ambo rasa tak buang nak di famili. Orang kampung dah satu meremehkan. Mungkin sudah tantangan ambo dan budak mungkin. Apa dulu ayah je mama kau tu kahwin di luar adat? Iyo. Ada ulu bajak dari jauh. Makasih ya, Mak. Bukasnya lah hamil baru menikah. Oh, indah, Mak. Kau mengatakan indah. Sedangkan waktu tu kau lagi lah. Demi Allah, ambo bukan anak haram. Kalau Mak nak percaya, bertanyalah Mak ke ayah. Atau selidiki ke doktor nama Malaysia Mama. Atau ke Tuan Kadi nama nikahkan. Atau kepada orang kampung tapi ambo layak. Surat nikah ayah cuma Mama tanggal 4 Januari tahun 71. Sedangkan akte kelahiran ambo tanggal 10 September tahun 73. Surat manyure itu kan bisa diatur tidak? Amak kini ku bertanya atau menuduh kau? Usah tak singgung dulu, Farida. Kan patut amak kasih asyik soal keluarga awak, bukan menuduh. Kalau amak ikhlas bertanya, kamu agak keterangan yang sebenarnya. Memang ya, Mak. Memang banyak tuduhan yang tidak-tidak. Ada yang mengatakan Mama kan ekspektasi orang Batak. Mama lah dirusak di ayah bagai dituduh orang. Ayah menyogok doktor lah. Dan macam-macam saya. Tapi nan pasti orang tua ambo kami cinta. Dan beliau-beliau perasiah dari dosa. Pak Milina setuju? Memang keluarga Mama yang tak merestui. Itu? Kecuali almarhum minyak berdua je. Pemilih saudanya pun membekot. Sehingga beliau kahwin di Medan. 2 tahun kemudian ambo lahir di Dumai. Sebab ayah bakal raja jadi kontraktor di Caltech tu. Lah di TK baru kami pulang nak diminta ubur. Dan penyakian sejak Mama kahwin lari tu. Tinggal di kampung? Sebenarnya ayah nak nama tu. Tapi tak pasal dek sayang je ubur. Diterima di Magadang? Kami menyewa rumah lain. Dan ubur diajak pindah. Sampai Mama meninggal tahun 87. Apa sakit Mama kau tu? Kata doktor sakit paru-paru. Tapi banyak orang mengecekkan tak makan racun. Bukan makan hati dia kalau letak. Tak betul tu doh, Mak. Mama sangat sayang je ayah. Rumah tangga beliau rukun. Mati-matian ayah bakal raja membawa auto Padang Jakarta untuk biaya berubek. Sampai pun rumah yang dibangun ayah di Padang Panjang tak juga. Tapi hingga beliau pai, tak ada Mama cegak-cegak tu. Saja itulah berapa kali ayah kau kahwin? Tak pernah. Jadi kau tetap di kampung? Mencaliak kami jauh di penciakan famili. Ambo dibawa ayah kama nyupai. Oh, nak tinggal di bako di Medan Bagai? Indak. Jadi anak gadis kundang-kundang ke apa? Mukasi ambo tinggal jo ayah. Kami mengontrak di Ulak Karang sampai ambo dikawinkan jo Papa Suco ka. Oh, hamba tak percaya kalau ayah kau tak kahwin. Pernah 2 kali. 2 kali? Kecek kau tadi tak pernah? Cuma 2 kali. Sekali jo Ibu Rosna, sekali je Ibu Tina. Oh, baik tu. Sangku amak tadi 2 kali sebelum kami basuh. Ya, tapi sebelum jo amak sekali pula. Hah? Iya, sekali jo Mama.
Iya, jangan tele-tele juga lah kau tidak. Barangkali kau aku lah namanya kau larang ya kau kawin dek takut kata lantar nak. Malam pun nak manjurkan mak. Kasihan beliau. Walaupun tak pernah mengaluh. Tapi selalu dijawab dia ayah nak mungkin mama kata ganti dah. Bah kejamannya mah. Kata ayah, amakku mirip bana je almarhum mama. Ah masa? Iyo, sama-sama tinggi sumampai, sama-sama ikan manis. Sama-sama cerewet. Memang, mama agak keibuan stek. Bawahnya lu nak lambui. Jadi kalau mak kare-karekan nenekannya begitu. Amak orangnya tegas, disiplin. Cuman itu bedanya. Kawanan lain saruman, alis, hidung, cara berjalan. Sadualanya sama je mana yang aku nak nilang. Cuman bibi amakku agak lebih tipis dek, tapi seksi. Nak yo selaku dah. Yo bana mak sungguh. Mama aku lebih kamek kan? Itu fotonya. Coba perhatikan. Sama tak? Aku fotonya. Oh iyo. Mungkin banyak persamaan antara kami. Tapi nan balain bana cara melayani suami dan benda musnaga. Mama kau pandai membawakan sebaiknya. Sedangkan nama aku agak susah. Soal apa yang susah? Iyo, soal karehnya tu. Basuh kareh sama kareh, kasudahnya tak diapi. Aku dan nama khawatirkan tidak. Tentu perlu penyesuaian mak. Kan baru 1 tahun berbawa. Masih panjang waktu untuk saling faham watak masing-masing. Ambo rasa amak mesti banyak mengalah madu ayah tu. Sabangannya Inyo tu cukup sayang kan mak. Banyak perhatian. Dan tidak namah peduli je masalah-masalah sepele. Cuek kata orang gini. Tapi mak nan tak tahan je caranya mengecek tu. Pari, kasar, egois. Pendeknya kau basuh je bini na lama jantung mungkin antara sabantah tadi lapak dengan suara itu. Kalau soal suara mak, memang lah bawaannya yang jabat tu. Tak mungkin orang Batak balik nak lunak ke orang Solo atau orang Bandung dah. Keceknya yo karih tapi bukan kasar. Kalau jo hati, sama saja mak. Ada nan elok, ada nan buruk. Orang awak pun kan itu ya. Ayah kau? Yakin lah mak, hatinya elok. Lembut bagaikan sutra. Tapi keceknya karih bapak suka ya. Itulah nan sinaga. Banyak kau bawa ni begitu? Alah, cuman 3 ekor kok sama anaknya. 3. Pasal ni ada 5 ekor nampak ni. Dijual. Banyak-banyak. Tak sanggup kau berakih rumput. Rumput? Tak rumput dah. Lah sama saja tak? Ya tapi bahasa kami rumput. Rumput. Iya, rumput. Wik. Cuca bu. Wik. Rumput. Kantui. Allah. Ya lah. Lopeu lu sudah ni. Ya payah. Alah. Kini itulah. Ya. Cuba sabuk dak pagindo tabuang. Tabuang tu lain pula muka asuknya tu pagindo. Tabuang. Itu artinya tabu punya waang tu. Walah. Susah banget kau pakai cek cara lembang. Iyalah heran yang jelik pagindo. Alah bakal unyuk jangan Lampi-habis lo gigi dia muncung dia. Mengecek awak alun je obeh dia. Mengecek pada tu dah tu. Main bau kasih-kasih. Bada sepayah bona. Tidak latih detik dia rumah. Enggak tahu kok soal latih melatih. Beliau itu paling rajin loh. Ya. Ambo kok disuruh ke sawah kok tiap hari. Ke sawah? Disuruh ke parak, pakai balo, pakai ping kayu. Iya. Saya kok badan jadi capek. Lagi bana kok. Iyalah parah. Yalah latihan kecil awak lati ya kecil. Yalah. Itu mah Pak Indo. Daripada batani, anjaklah awak menggalih di pasar lai. Awak lah gay, pitih banyak. Amu aja basangai di tengah sawah. Ya lacak kok dicoba. Tapi dia bagale rugi melulu. Ada kan rugi pula. Tidak pandai merayu orang. Siapa sih tidak pandai merayu?
Buktine orang rumah itu hasil rayuan maut sampai bertujuh 9. Aduh. Jadi kalau soal dagang Lembang Ya. gak mungkin kuat kok bersaing sama orang Minang. Sedangkan Cino wae gak bisa kayo disiko. Apa mana Jawa pensiunan kaya Ambo iko. Weh. Ya. Tapi itu orang kampung Pak Gindo nama Galai Misur itu enggak bendera ada. Tahu enggak seorang? Apa boleh menggalai jamu gendong dah. Orang siko ndak pandai gendong di punggung. Pedusi ngendong jamu di dado kan drepot Mak Lembang. Alah. Itulah Pak Gindo. Nggih, apa meneh kuwi? Iya. Alai boleh mau minta dong kerambi ya nek. Monggo. Silakan ambil. Itu ada anak kerambi di sebelah rumah. Enggak ada kerambi deh. Tapi itu nan tingginya tu loh. Kok malah mau bapak-bapak pepanje? Ya perlunya nan tinggi dah. Kue apa niku? Untuk ubek. Sakit apa sing mau diubek dong kerambi? Itu rasio. Ndak boleh orang tahu sing ini ndak. Wah, ambok curiga sama Mak Lembang iki. Ora ngerti ambok asiate apa toh dong kerambi? Jangan banyak tanya lagi. Pendeknya kalau perlu udah boleh bukan? Macam itu saja. Ya. Kalau dikasih tahu gunanya ambo lagi. Kalau indah apa? Ya ndak ambo lagi. Ada cilu mana bukan? Yo bek bacilo ora mujarab. Ayo. Le. Jadi ada lagi tahu gunanya kok Pak Gindo tapi ya berjanji ya. Ndak boleh bocor ke kengkeniak kau baru dah kurang lain. Kalau mungkin awas. Ya ambo janji kok. Pak Gindo. Dokek kenyak sih ya. Nggih. Cuba calik dak Pak Gindo pelepah kerambi nomor 3 dari pucuk tena. Oh. Iya. Sing sebelah wetan? Ya tena. Nang jauh tena. Nggih. Ambo baca lihat kok, ambo baca lihat. Perhatikan yo. Nggih. Kini hari indak, hari bu indak, angin indak. Nggih. Tapi ada solai daunnya. Mangkai kari je. Ada nampak? Sing goyang-goyang itu tuh. Pak Lembang, sing goyang-goyang. Iya. Itu nan lidih gilo. Boleh obat orang gilo toh? Enggak. Tapi ramuan untuk membuat orang jadi gilo. Percuma. Tidak dipikir gilo, orang podo hampir gilo kabeh. Gara-gara dolar Masa bodoh karo dolar. Wong gak makan dolar kok. Tapi harga barang manggilo mana? Iya. Sambako ya, nyai gak karu-karuan. Apa kita ndak bisa jadi kilo sak kampung? Iya, sabonanya bukan untuk menggilokan orang dah Pak Gindo. Apa toh? Tapi menjadikan orang tak gilo-gilo. Lah, tak gilo-gilo karo sapa? Enggak karo doh. Kau orang padusi tak gilo-gilo ka kita jantan-jantan kah? Bikin kesemaran. Iya, kekasimaran, kok kasih taruman, kok kasih berjalan jambang. Itu bergantung ke montonya pokoknya. Wah, iya. Bahaya iki. Ambo panjek ini ya. Nggih, monggo silakan Pak Panjek. Asalkan jangan anak perawan gitu Panjek. Apa kerja begitu? Bukan. Maksud ambo, tolong Sisri usah diguna-gunai. Tidak. Mengapulu anak gadi Pak Gindo tu kadang bituan pula. Kali den dua. Duh Gusti, amit-amit. Pak Gindo. Nggih. Si Parida anak sinaga nama lopau dah. Iyalah baca kayaknya. Yo dia pakai cek tempo hari suaminya sudah di PHK. PHK. Negori PHK ada di mana? Maksudnya di PHK diusir dari rumah. Tapi soal cerai atau enggak ya mau enggak jalan. Baik. Lancak dah. Permisi dia manjik ya. Iya, monggo. Keronggo tu. Enggak, paling-paling semut gadang. Iya. Ya dua si panjik batang kami ya. Aku pandai dia mempanjik copik dari tupai. Kasihan nak Parida. Minum orang? Bah, apa ini? Kopi apa air jamu? Bah, Hamba kali rasaku. gula mahal. Dibilang kopi bukan, dikatakan nubek pun nantah. Usah banyak tanya. Kalau awi minum. Mau kasih kopi pahit, tak palah tak kau kasih gulu. Taunya awak zaman moneter macam kini. Tapi kental pula sekete. Bubuk kopi itu mana mahal? Minyak tanah pun naik untuk masak kompor. Memang naik baru tahu. Mengapa kau masak?
Agi saja lah mantah biar mencerik. Kok mencerik, kok mencawan itu anak do. Lama-lama berang juga nyambu sama kau, bah. Kalau berang lah, berang kamu neter. Satu demonstrasi itu. Demonstrasi pula kecek kau. Jangankan kau paneh-paneh menjorit membawa spanduk, memasukkan personeling ngoto saja pun awak sudah lemas. Kalau dulu bang? Kalau dulu jangan dibilang. Anak yang singgah yang karya yang manjuju itu awak tu ya. Ikan yo itu nak naga. Sila yang keteknya itu, sadangkan naik kalau ampek lasuh saja ke atas. Kini bang? Ini pendakian dama saja tertagun-tagun untuk awak. Rasa ijai. Bang. Apa? Cerita itu lagi? Bukan. Iko serius bang. Soal si Farida. Kenapa pula dengan si Farida? Macamku bang. Alah hampir 3 bulan si Farida di siku. Alah selama 10 suaminya pahit. Jadi? Menurut pikiran ambo, rancaklah kita japui si John tu dipelukkan rumah tangganya tu balik ya. Si Farida, alah kau tanya. Kalau nyu kabar si kare, tetap bisa kena muah tu. Katanya, apakah ni mukuku kapai kantu kuah menurut curek caranya bang. Taruhlah si Joni mau diajak pulang. Untuk apa pareman tu dia awak? Untuk apa? Iyo, untuk minantu lah. Tapi si Farida tak mau kecek kau. Kita bujuk. Arancak juga lah suami daripada Marando. Ndak. Cucu saja itu nang kabar tambah. Itu ndak urusan awak. Kok kabar tambah, kok penyu kabar kabe. Tak usahlah kau pusingkan kali urusan si Farida. Takkan mati tak bersuami. Kalau itu ndak ibu namanya jual anak cucu tu. Bah, karena ibu lah mangko tak ku izinkan si Joni pulang. Untuk apa minantu macam itu? Lama-lama saja jadi laki orang. Sudah pengangguran patentengan setengah mati. Pandai pula itu menangani bini. Tak dia aku jang. Biar saja bercarai. Nanti kalau ada jodohnya nak dicarinya suami lain. Apa? Disuruh mencari laki? Iyalah pula. Dialah nan tahu nang ketujuh di seleronya. Oh, baik tu. Disuruh akhirnya mangicok dan rasul nang kelama. Asal rupa orang mamali durian. Ku anak awak tu beko nang kesansai, dikicok laki-laki bang. Bah, yang kau pikir pereknya anakku itu yo. Jangan macam-macam kau Tina. Tak ada keturunan kami jadi perempuan jalang. Tapi abang sendiri yang mengatakan disuruh mencari laki. Oh inang, maksudku kini tak zamannya lagi mencarikan jodoh anak. Kita orang tua memberikan kebebasan kepada anak menentukan pilihan. Bukan disuruh hilir mudik menjojo menjadi rumah ke rumah macam tukang kredit. Bodoh kali lah kau. Iyo, abang saja lah ngecadiak surang. Awak nan santiang, awak nan hebat. Orang ku tengok kesadonyo. Kau babak apa jatuh ambo yo ndak kan di bawah 1. Kau darah tinggi rupanya yo. Capek kali marah. Walau nak apa-apa lah naik hitam kau. Lama-lama saja mengatakan orang bodoh. Ambo ku keluaran SPG le tahu. Mengapa tak jadi guru kau kalau keluaran SPG? Ndak ada ijazah. Mana ijazah? Ndak tamat. Mana tamat? Tabur kawin. Nah, itu namanya sekolah mencari laki itu. Ambo bukan mencari laki. Tapi Pak Jatu nak mengajar-ngajar ambo. Tapi kau ndak dipaksa kan? Ndak ada orang mau masuk. Kami pacaran. Bapom belajar orang gini. Itulah maksudku sayang. Kita kasih kebebasan kepada anak-anak. Sedangkan membeli odol saja. Kita tak mau dipilihkan orang. Apalagi memilih calon suami. Sakit mana hati mu dikatakan bodoh. Dikatakan cari laki. Tapi kau tahu mamamu masalah saya bang. Maaf kalau mu Tina. Maaf. Lidahku itu nang terseleo. Maaf yo. Pendeknya Farida mesti capek pas suami. Kalaupun babalik kasih John, jurang lain bagai latih tanggungjawab bapak. Sudah bosan ya agaknya kau tinggal di situ yo. Soal bosan tak bosan itu urusan lain. Nah, kalau memang begitu kan tak kau baiklah. Besok ambo suruh pindah dari rumah kau kok. Tapi bilang dulu alasan kau. Mengusir dia apa soal uang belanja. Piti belanjonya ya kan aja cukup bang. Soal ciusok dan diurus uang. Bukan itu. Jadi mengapa kau membenci anak cucuku? Ambo ingin memindahkan si Farida bukan karena banci bang, tapi karena sayang. Sayang? Sayang kata kau. Dan ganjilah kedengarannya itu bah. Kini urusan tak panjang-panjang. Bilang terus terang kalau kaulah muak sama si naga. Indah bang, indah.
Ambo tetap cinta jo abang. Jangan berbelit-belit kau. Ambo tak suka katu-katu melereng. Ambo ingin belak-belakan. Nan iyo katukan iyo, nan nindak bilang nindak. Kalau banci kaburu naga, tando banci ke sinaga. Sebenarnya bang, sebenarnya ambo sayang ke Saparida. Sudahlah. Itu juga yang kau bilang dari Cako. Ada ngakak dulu ambo katakan. Tapi abang minta alasan. Dari tadinya mau minta alasan. Kare kepalu. Bilang. Nak ku lembut-lembutkan kepalaku. Apanya itu? Iku na sabananya bang. Apa? Sebagai sama-sama padusi, para sanamu ku indak lama. Inyo marando, ambo bersuami. Bah, uwo pun marandonyo. Mengapa tak kau usir juga mak kau tuh? Beliau kan orang tua bangke bang, ala masih. Apa bedanya? Kan sama-sama padusi. Kami orang padusiku, paparasan alui bang. Alah. Zuli, orang laki-laki memahami isi hati kami. Alamak. Si Parida tuh kan orang muda, baru beranak cie. Hatinya tak guntiang mencari kita masuk bilik tuh bang. Sedangkan ini tabar yang seorang tanda. Mengalu galak. Itulah orang laki-laki kok, tambah perasaan. Kuakui lah bang. Mamu kok tembok. Memang kuakui. Toleransi kalian sama-sama padusiku hebat. Kini ambo anjurkan, rancaklah kau menjadi anggota PPI. Apa itu PPI? Partai Perempuan Indonesia. Partai baru dan anggotanya padusi sadonyo. Itu menyindir namanya. Bukan menyindir, tapi mengingatkan supaya capek-capeklah kau mendaftar. Mana tahu entah bisanya kau nanti jadi anggota DPR Kabupaten. Namo jo foto kau tak pampang di koran Singgalang. Tina Sinaga. Cuma itu. Tidak. Kecewa. Kok di Minang saja nanado cuma itu. Punya batak pun pandai belum cuma. Cuma itulah go publik ini. Lah milik internasional. Kalau baik itu abang bantu lah beko partai PCI. Sinaga ketua umumnya. Apa pula itu partai PCI? Partai cuma Indonesia bang. Oh Mak Lembang, ambo datang kemariku nak minta tolong ke Mak Lembang mah. Minta tolong apa lo kau? Minta tolong mempeloi rumah tangga kami. Kalau kau minta tolong nanco itu ndak kaden tu. Pai ke pangulu atau kau orang siap beres deh. Bukan si ambo nak minta ube. Minta ube ke doktor mana? Ndak kapotik bisa yo dah. Tapi mama kan dukun. Siapa mengecek dan dukun kau? Siapa pula orang nak tahu kalau Mak Lembang kau dukun dadang? Aduh. Alah, jadilah. Kini itulah kak. Yo. Cuba cerita ndak kak masalah rumah tangga kak tu baca macam ko mang ko dukun. Tu. Ambuku punya suami. Siapa nama laki kak dah? Namanya Sinaga, supir taksi. Baru setahun ku kami kawin. Oh baru ya? Iyo. Sudah tu balik. Inyo tu punya anak padusi baranak cie. Iya. Tinggal aja kami. Iya tuh. Suami ambo tu sangat sayang panak anak cucunya. Kasain gua ambo ko agak tabulakang juga ni tu. Alah, pajarin enggak laki tu? Indak. Nama siapa? Si Parida. Aku rojo? Oh, inyo kan balap-balap ketek. Manjual kopi di Simpang Tigo dekat SMP tu. Parida nak dekat SMP ya? Dia. Parida. Abang tu? Agak babadan. Tentu iyo babadan. Ya. Kalau ndak babadan pilih nama dah. Bukan si ambo badan itu Sinta. Oh, itu ancak ya. Iyo. Kulitnya temani. Temani. Iyo. Beci lalik di dagu sengenik dak? Iyo. Obu apa kuncang pendek? Iyo. Ngeceknya agak bagak sikit. Iyo itu. Mak Lembang tahu je benda tu. Kalau jenyo tahu banyak. Itu kan langanan dia minum kopi jok pagi tu deh. Tolonglah ambo ko Mak Lembang. Andaknya fajar tu terpisah dari kami naknya. Aku dapet ayahnya tu banci tertungkui. Pendeknya jajuk saja mencari anak tu. Adakah bisa tu Mak Lembang? Alah, ya. Bisa. Ayo bisa tolong deh. Apa ramuan yang kamu cari tu? Ramuan ya. Yo.
Anan sawana itu maka. Urusan kau ya agak borek sini, weh. Ayo deh. Soreknya pun banyak. Apa-apa saja syaratnya tu? Pertama piti kontan 125.000. Hah? 125.000? Iya. Bang ada sama hatu mana? Mengadek terkajut benar. Makin dak apa dong? Dek kini namanya moneter. Ukurannya someh. Omeh berapa kini ya kak? Hampir $10 ya mah. Ijan dolar lah. Jangan ke dolar gitu apa? Dia piti awak aja lah. Sudah tua lah. Sudah itu. Yo. Nanti dia dan monostek lah. Tolu ayam hitam 3 buah. Putih 5 mani 7 buah. Trip pertama dah. Itu aja dulu. Kamu ke dicari talu ayam hitam? Talu ayam biasanya kan putih mak dukun. Jangan metele juga kak lekwa. Ayam hitam nama talu tu bukan warna talu tu. Nan hitam dah kak. Atau? 5 mani lah tahu enggak? Tahu dia lama 6 buah. 2-3 batang. Putih ini agak 7 buah. Nan sekodang-kodang kelereng ni. Sangku ambo kok putih 5 tu nan rasanya manis. Kena rokok kak mencari nak kebesuo dah kak putih 5 mani mah kebesuo. Nak lain ni? Ya ada je lah. Atu. Hati ayam diciciakan orang. Ica-icanya alang tu sinaga. Ayam si Parida. Betul? Ayo ke kira itu lah. Ada je lah. Atu. Ayah saulu 2 maru. Nan saulu 2 muaroko 40. Iko batang ayah nak bersimpang. Sawuk nan aliran sebelah kida dia sawuk lo nan sebelah su abi cerita itu Jadi mulia di tersimpang hatinya ke si Parida tu mah yo. Mambinya kok kak. Hari Jumat lah sedang orang berburu. Hari tu mambi Tapi Mak Lembang. Biasanya orang kan berburu mereka. Itu tidak urusan den dah kak. Nan jale itu kamu nube. Ale pom ni tentu dah kak. Jadilah. Jadilah mak dukun. Ya. Ambo usahakan sampai dapat. Permisi dah mak dukun. Ya, baiklah. Ke Batang, Mak Muncak singgah ke Lapau. Kami mau tahu-tahu panjang, hampir 2 jam. Beliau kirim salam ke ayah. Mak Muncak? Muncak mananya itu? Dun sanak sepupu mama. Lupa ayah. Muncak. Oh yo, ini ayah. Beliau lah yang tak pernah satu-satu soal mandiang dulu. Kalau mama kau nan lain, menantang habis-habisan. Sampai mengusir mama kau dari rumah gadang. Apa saja yang kalian cakapkan? Banyak ya. Soal Tek Kiah nan lama meninggal, soal ratu di kampung, soal sawah nan digadaikan di Mamulano. Pendeknya macam-macam lah. Beliau menganjurkan supaya ambo balik saya ke kampung mau lihat ratu pusako. Balik ke kampung? Iya. Tak mungkin sayanya itu. Masih tengiang di kuping ayah ketuk-ketunyik lelo mengharamkan baurang Sumando Batak. Masih tabayang di ruang matoku mama kau turun rumah gadang menangis sambil mengapit bungkusan kain. Sudahlah. Kalau teringat luku lama mau rasanya ayah berdendam salamu hidup sakit rasanya nak. Sakit sampai ke tulang sumsum. Tapi kecik Mak Muncak sebagai anak kemanakan Sultan Mulano, ambo berhak pula je ratu pusako kami. Mama kan tak pernah dibuang di adik dah. Jadi keturunannya tetap punya hak sepanjang adik. Tak perlu itu. Tak perlu. Tidak pun kau diakui suku Ceniago, kau punya suku Borunaga. Harta warisan dari pihak bako pun ada kita penuhi. Basawah baladang, kau pun kemenyan kita pun luas. Apa lagi? Tapi kalau dipikir-pikir ya, batu juga kecik Mak Muncak tu. Rugi kalau nak berbalik ke kampung. Seperti gua ratu tinggi kan milik ambo. Itu juga rumah gadang. Kalau... tak usahlah kau pusingkan soal harta di kampung tu. Tak usahlah. Apa lagi sawal habis digade-gadekan mamak kau? Untuk apa? Pemilik kau nan lain pasti membanci keturunan si Rosma. Akibatnya kau pun nanti mati diracun. Pendeknya ayah tak setuju kalau mau utik-utik masalah lamu. Makan sajalah hasil usaha sendiri. Tak kentar lantar hidup kau walau dikucilkan orang Ceniago.
Percayalah semua ayah. Kalau begitu, berarti ayah memutuskan silaturahmi ambo je famili dari pihak mama. Sedangkan kami kan berhak ko ya. Dan menuntut hak itu kan wajib pula. Wajib ke cik kau? Mau ditaruh di mana muka ayahku? Hah? Apa kata orang kampung nanti? Begitulah cara Sinaga punya anak. Lah mati bininya, kini anaknya dicampakkan ke kampung. Batak tak bertanggung jawab. Bah, tidak kepikirkan itu? Tak mungkin orang kampung kemampuan gunjangkan ayah tu doh. Ambo kan lah gadang ko ya. Bukan tanggung jawab orang tua lah doh. Syukur ambo lah ayah urus sampai dewasa. Kalau diorang dulu mati isteri, anak-anak ditinggal je keluarganya dan saparui. Bahkan sampai kini masih banyak nan baswo di masyarakat Minang. Biar sajalah orang lain, tapi bagi ayah pahit rasanya dicibir orang dari belakang. Tapi ya, jangan membantah kau. Pendeknya kalau kau tetap nak balik ke kampung, itu artinya tak sayang semua ayah. Itu sajalah. Sebaliknya, kalau ambo tetap di siko, bawa je induk tiri, berarti ayah tak sayang je kami dah. Mengapa pula kau berkecil begitu? Ambo tak sampai hati rumah tangga ayah kacau gara-gara kami menumpang di rumah makku dah. Bah, apa saja yang kecil mak kau? Tak usahlah ambo ceritakan. Pendeknya, ambo tak lama tinggal di siko dah. Kau diusir si Tina, yo? Secara tarang-tarang ya indak. Tapi entahlah, rumit ambo mengeceknya. Jangan macam-macam si Tina. Kau bukan menompang di siko. 5 juta piti ayah merenovasi rumahku. Inyo tu tak tahu diuntung. Sombong kali dia. Tahu kau, modal mak kau menggalih tu sadonya piti ayah. Perabot aku nak membali. Para aku caraikan tagak-tagak baru tahu dia rasa. Nah itu banan ambo taktikkan ya. Ambo andaknya dah ambo ayah ya Tok Cina tu betul-betul sebagai pengganti mama lah dia ayah. Dan bisanya mau ayah sampai bercerai dan bilang. Tak ada potongannya kau menjadi istri setia. Takkan tak ganti mama kau sampai kapanpun. Ambo yakin beliau tu lagi cocok je ayahnya. Asalkan lagi sama-sama bisa menyesuaikan diri. Ayah mesti sabar madu isi pahitnya tu. Urusan nanti lah itu. Cuman minta ayah, janganlah kau anak satu-satunya jauh dari ayah. Takkan ada orang lain tempat berbagi rasa kecuali anak kandung. Kalau kau menjauh, tamatlah sadonya. InsyaAllah ya. Ambo lain tak akan mengecewakan ayah. Hanya selamatkanlah rumah tangga ayah. Usah sampai bercerai berantakan bagai ayah kerana dia ambo. Sebetulnya Faridah, kalau kau nak memisah juga, cukupnya sisa peninggalan mendiang kembali rumah Perumnas tipe 21. Tapi balung saatnya kini. Ayah sedang memikir-mikir, apa kita tinggal di Padangko atau balik ke Medan. Dan pasti tidak di tanah pusako kau, tidak pula di rumah bako di Tapanuli. Kecuali kalau ayah sudah mati, terserah kaulah. Ambo setuju saja ya. Pendeknya, baan nang karancak nang kasanang di hati ayah je lah. Nah, tentang masalah si John, sudah bulatnya tekad kau? Iya ya, minggu muka kabar sidang di pengadilan agama. Keputusan ambo tetap nak berpisah. Sudah terbayang di otak kau si ucuk kau bapak tiri kalau kau ada jodoh nanti? Ambo lai siap untuk menampung apa saya risikonya. Baguslah itu. Tapi dah. Ada info sikit. Wok nak bertanya ke ya? Info tu ke? Tapi je maaf wah. Maklumlah kecil orang tua-tua buru. Tanya apa bu? Kadang-kadang di orang mempakatukan di surau di kau. Guru-guru pun acuk pula menyabui. Menyabui apa? Itu monitor katono. Ayah kena monitor tu pidah. Bukan monitor tu, tapi monitor. Iya entah itu monitor agaknya ya. Kurang jale kadang-kadang din. Monitor tu, istilah kini tu. Artinya segala maha. Wah, jadi babalik ke masuk Jepang tu ya. Balain bu. Masuk Jepang tu ndak ada barang yang di Bali dah.
Tapi kini barang sambuh pitih sari arago maha. Aku bakal sugi kan. Tentu kalau naik puluh tu. Sadonya naik wow. Dah ada dah murah sini kau dah. Walah. Kalau lah timbakau na maha. Harga siriah lah naik puluh. Dia ke perintah merintah mulut dan kau elok balik ke sila dan peremen jadi pidah. Itu galak kau. Peremen apa ni kau? Peremen iyo, apa? Peremen karet na rancak. Boleh nak lama tahan no. Peremen tu malah nak lebih mahal dari tembakau aragonya. Wow. Ay. Yulah susah nak ibu awak. Rancak kembali sini ke studio. Capek sini mati nak. Lah kok. Kain kapan pun lah mahal kini kapur baru ilai sabun mandi. Syadoh nak ya. Beko. 3 hari di kubur aman doa puluh seketik. Kan susah kami nak tinggal di buyaknya beko dah. Jadi kau mau ke failah ku pindah. Di dunia lah segala maha. Kemati amalan kurang. Awak gaib banyak nantakana. Hidup mengisi orang. Entahlah. Kau hidup dulu kau. Sudahlah indah rancak dah baik buat hati dia tu. Nak baik mana awak nama tu. Kan rajin mendengar kaji. Tak kena perlu Didin. Tidak. Dek kini kalau segala mahal ya. Tak bisa bagai ku disimir atau disogok bagi polisi. Disuruh mama seorang manggalih supaya menurunkan harago. Menyogok apa makasih kau makasih lah. Cik bertanya pula ke Pidah. Kasus tu kalau membudaya. Sampai lalu lu enggak bertukuk basuh awak no. Usah disabit-sabit tu, berbahaya tu. Dari dulu polisi tu ndak ada pernah makan sogok. Beko bisa dituduh subversif beko. Nama beko kabak kuji ke dalam tansi. Ayo makasih dan oknum. Bukan korupnya. Ayolah canggih pula gaib gitu ya. Kan itu gunung titi je kau. Hidupku mesti dinamis Pidah. Negari lah berubah kini indak zamannya orde baru dah. Tapi lah zaman reformasi. Oh iya. Zaman renovasi ya. Alah, reformasi bukan renovasi. Iya makasih no. Mempai bantu kamu menjadi lebih rancak. Kan itu tu. Reformasi, renovasi. Ya betul. Betul juga makasih tu. Hebat. Jadi berterima kasih lah awak kan anak sekolah. Nak mati-mati berjuang merubah negari kau. Aduh tu pantunnya di den Pidah. Pantun apa? Pantun peninggalan ini kau. Bunyi pantunnya culah ada mendengar ada bunyi. Cuba lah kau simak seketik ya. Ya culah. Balaya kapal ke Betawi. Hendak menjalang Pulau Sabang. Sehingga di Teluk Bengkulu. Sia menyangkul kata jadi. Lah labah kayunan gadang. Labah adik lagi yang tak baulu. Itu. Ke tangan. Iyo santiawo. Alalala. Hebat. 100 untuk wo. Kok bisa ditambah lah. 100. Mati kena. You nak dibalikan ke sini ya? Ya, bukan pitih muka si ambo dah. Tapi pantun wo tu dapat 100. Itu pantun politik tu wo. Ya. Lai ke dapat tu di Pasugi Ponten tu Pidah. Alah. Apa le wo? Apa le? Itulah kau ya. Jual lah kain bugi pesaku ini. Kau dah salah jadi. Untuk apa dia jual? Dia balikan ke susu siocot. Ibu di mencari apa jatuh memang kenyang-kenyong sana juga ibu din. Tak perlu menjual bugi mana tu. Alah, malah lambo balikan tadi sekalian. Batu tak kau. Pajak kau balikan ke orang kalian you. Bukan. Lambo balikan susu sekalian. Ayo bawalah kemari susu kau tu nak denurui ngoden baik. Tak mungkin ada wo. Lambo bana kalian rumah. Kok baba asiocot. Awas kau. Di rantuan ni pun gua ketiga tak ke sapu ku. Caliak deko kau. Aku nak takut bagai di Sinago tu doh.
Ayo. Ayah curiga sama mak kau tu, bah. Curiga apa ayah? Kapatang ayah mencari-cari kaos di lemari pakaian. Sudah tua lah. Di rak paling bawah, di dalam tumpukan baju-baju usang, basuh ayah barang-barang yang mencurigakan. Barang-barang apa? Nah, dalam bungkusan kain hitam, ada kain hitam dibungkus. Baju empu ayah telur ayam kampung 3 biji. Gitu? Putih 5 ulang sudah agak mengiring 7 buah. Sudah tu ada 20 botol berisi air putih. Untuk apa barang-barang macam tu disimpan dah? Itulah ayah tak habis pikir. Untuk apalah sama mak kau itu? Atau mungkin punya Wo mungkin dah? Ndak. Sudah ku tanya Wo, dia menggeleng. Tak tahu ambo katanya. Macam ramuan obatnya rasuku. Talu ya. Limau, air putih ya. Kalau ndak untuk ubek, manga pula kali sembunyian jauh-jauh. Itulah kecek kau. Bila saya ambo, amakku ada menyimpan rasio kok. Sebab kalau cocok kali. Cocok. Perasaan aku pun begitunya. Biar ku tanya mak kau tu nanti malam. Usah ya. Jangan ditanya apa-apa dulu kayaknya. Kalau dia tak mengaku ku paksa. Pasti ketahuan nanti. Indah. Ambo dah setuju dah. Mengapa pula kau tak setuju? Kalau memang amak bamu kasih buru, ainyo mati-matian tak mengaku tu. Atau dicari-carinya alasan. Untuk ikolah, untuk itulah. Api taruh orang segala macam lah. Paling-paling ayah kayak emosi. Sudah tu batangka. Itu tu yang kena jadi. Barani tak mengaku, ku sumbatkan 5 busuk tu ke mulutnya. Alah, itu bana dan ambo dan tak setuju ya. Andaknya diam-diam ayah memastikannya. Apa tujuan beliau menyimpan barang-barang tu? Mana tahu. Entah elok yang kasihnya. Soalnya kita buktikan secara rasio pula. Apa itu hendaknya nak rancak. Betul juga, bah. Menurut pikiran kau, apalah nak rancak cara ayah menyelidiki? Macam ikut ya. Mula-mula kita selidiki dulu. Kira-kira kasih amak minta tolong. Kita ketahui dukunnya dulu. Payahnya itu pula. Banyak kali dukun di daerah Kiko. Tapi nan santian tentu ada beberapa orang sayang. Adanya kau mendengar siapa dukunan paling hebat nan dari situ kunjungi orang. Yang tadang-adang ada ambo, ada seorang. Kabarnya orang tu, ya memang hebat benar. Siapanya itu? Namanya Stan Lembang. Stan Lembang? Nyo tinggal tu di sebalik bukit tu nah. Di sana. Tapi rumahnya ambo, ya tak tahu benar dan persisnya, tak tahu mudah. Siapalah kira-kira nak mengetahui alamat rumahnya? Mungkin Pak Gindo tahu kat ada. Pak Gindo mana mananya ni? Pak Gindo kawan ayah, nan pensiunan tentara tu lah. Orang Jawa tu? Ya itu. Cuba ayah bertanya ke beliau. Pandailah ayah beko ke Pasir Asik. Sehingga rasio kita nak dah bongkar beko. Mudahlah itu. Beko, kalau lah suruh ayah jom Lembang tu. Ayah atur silah pak cara menyelidiki ni beko. Batu ada amak ko payah minta ubek kayaknya. Dan sianan di pasaki dia nyo. Perhatikan perubahan ayah mukanya. Aku inyo tak kajui jo kedatangan ayah. Tandanya yo dah. Tapi kalau biasa-biasa saja, itu indah dah. Tapi ayah takut lah. Takut? Tak ada kamu takut di hati anak Batak. Dari apa nan ayah khawatir kan? Ayah khawatir nanti terpancing emosiku. Kalau sampai dia berbohong, ku patahkan batang leher si Lembang tu. Itu nak boleh. Kalau cakap dengan kadiadang, nak boleh izinkan ayah paikian dah. Nak risiko berpasangkan baga awak tu dah ya. Entah macam mana semenjak basuh ramuan tu, hati ayah tak lama sama mak kau. Awak boleh berang ya. Tapi nanti sesudah dibuktikan kalau amak itu ia berencana buruk. Kini usah dulu bajawek sangkuk. Nampak lalu tujuannya lain tak capai. Orang lain tak menjadi korban. Itu nampak lalu. Ibarat menarik rambut dalam tapung ya. Itu mudah ya. Biarpun disintakan kare-kare. Nan tapuang ia nak kata serah. Walau dicabutkan sakuet tanago, rambut pasti nak putih. Boleh ayah cuba. Tapi orang yang bijaksana ibarat membunuh ular dalam baniah. Baniah tak kusui. Tanah tak runtuh.
Apalaga nak patah. Tapi ularnya mati. Syah, ya betul. Memang hebatnya kerupuknya Farida. Anak sia, satu-satunya anak sinaga. Anak di tubuhnya Mailia darah campuran diplomat dari Minang, darah militan dari Batak. Bagat, tapi berparitongan. Apa nak betul ya? Sayang. Sayang dulu ayah bercita-cita kau jadi jaksa. Tapi apa boleh buatlah. Kuliah kau di Fakultas Hukum tak salah saya gara-gara mendiang mama kau yang sakit-sakitan. Kalau tidak itu, tentu Sinaga punya anak hebat. Tengeng. Ayah mengaluh berarti punah darah Batak dari tubuh Sinaga. Sedangkan ayah selalu mempituahkan. Kita tugakan balik bibit nan boneh ditunggu nasib suratan tangan. Yo. Kok tak dapat padi jolong. Salibu diharuk dulu. Nak betul ya? Betul, betul. Ayah salut dengan ketabahanmu, bah. Mana kak? Layu bawa barang-barang ramuan yang minta dah. Lahi ko. Iku talu ayam hitam nan 3 buah. Dua, 3. Yo. Iku putik 5 manis nan 7 buah. Alah. Sudah ko aku aku ayu saulu 2 maro. Ye. Aye ko to kona dia ambo kak. Ya. Lai basau hari Jumaat sedang orang obang ni masa haji. Lahi. Hari Jumaat ke Patang. Oh, ke Patang. Sedang orang berburu ke? Iyo. Abang kok li topik dek sedang orang berburu? Kebetulan waktu ambo manyangu aye tu. Aduh anak-anak sedang berburu biawak. Berburu kondi, berburu biawak. Biawak. Ayo berburu biawak. Hampir ambo digigit anjang tu mak. Allah. Halah. Abang apulo ceritanya dekat kali santu ambo dek anjang. Sedang manunggiang-nunggiang manyangu aye. Ya. Biawak tu lari ke resu ambo. Allah. Biawak maloncek masuk aye. Anjang berbalik mengelak ambo. Tentu ya mangga gagal mau minta tolong ke tuannya. Yo. Barangkali mak candor biawak akak coli dek ndak. Anjang mak lembang. Apa? Akak kecil kan ni anjang. Oh, bukan. Muka si mak lembang tadi itu di pandang anjang. Oh, kecil ni kok setel lembang. Kau katakan anjang, emang aman macam ni. Oh, indah. Kamu tin pulo aku dukun kamu pacarui pulo. Ya, itulah. Hati ayam nan dicicir kenolong, aman. Dek, kok nanti tu you nak dapet do bakar tu mak lembang. Allah. Lai pagi ambo menjebuk-jebukkan Allah menyembayang tu. Tapi di gungguan tabang. Ya, anak namu hanya mencicir kan doh. Alah, ayo bawek lawan kakak. Pare ba makasih mak lembang kok. Itu suami akak nak namu melepaskan anaknya dah. Jadi ramuan nanti tu mesti dapat dan anaknya. Tentu itu nan perlu benar kak. Kalau nak dapat ba rancak. Nak rancak ke cari sampai bersuruh. Kalau nak bersuruh, you suapkan dulu. Nanti kok tak ada, kita ganti lah. Kok baik tu baannya malam. Balik. Rasulnya lah putih asuh mau cari. Rasul tak mungkin bersuruh dah. Nyengik pula. Jadi balik. Kok ditukar saja yang lain ba. Tapi jangan cari bana. Ya. Itulah nancak kak. Ya. Dan lagi kau tu 2 pokan lah ya. Beko kalau tak dapat juga, kita carikan ganti nanti. Mak lembang mencarikan. Kini kau siapa bau be? Akak atau den? Tentu ambo. Akak nak mencari. Mengapa lo kambo? Kok dapat minta tolong. Oh, tolong. Bisa. Nam perlu kan caro. Caranya ba? Tua. Membayu ni someh lagi bakar. Sameh? Yuk. Wah, benar. Ya kena amu apa ilah dukun lain. Biarlah mau cari seorang. Apa barangnya? Ambil 5 anyuk menyongsong air. Tua. Pak Mbah Sari 5 anyuk menyongsong air. Artinya air kamaru 5 bararak kau lu itu. Iyalah bu bingung bona kak. Cuba simakkan kalimat dengkak. Ambil 5 anyuk menyongsong air. 5 sadang anyuk. Ayo. Menyongsong air. Itunya Ambo menyongsong air. Siapa lu lagi?
Oh, baik. Tu, ayolah paham ambo. Asam dia bajalan kaulu, ambo jangkau 5 anyuk tu ya. Oh, tak sah. Kau kena catu, kau kena sembah, kau kena tangguh. Mbak nak kuati akak je lah, capek. Jadilah. Ambo barundu di tepi batang air besok ya. Kok barang tu lai dapet, bisa capek bersih Pak. Capek atau lambek tu beti yang kakak je tu. Ayo capek nak kan? Tu ekspres atau kilat khusus. Pendeknya nan paling kencang. Hatunya tambah perangko sama mereka. Tapi kalau jo perangko biasa, tunggu sajalah hari yang dia sampai. Rupanya Pak Sinaga aku ayah si Faridah nama lapor dekat SMP tu, ya? Ya, betul. Di mana pula Pak tahu ya, Bu? Si apa orang tak kenal je dukun gadang macam Stan Lembang selama ko ya jarang jadi tak bingkih dia awaknya. Itulah mangku ambo kesiko. Sudah banyak kali ambo mencari dukun, tapi tak satu pun nan mangkus. Duit habis maksud tak sampai. Oh, baik. Apa soalannya, Pak? Begini mak dukun. Ambo ko ada istri, namanya si Tina. Baru setahun kami kahwin. Tapi? Mula-mula dia cinta kali sama awak. Tak gila-gila sama batak buruk kok. Iya. Kami pun pacaran macam anak muda kini. Menonton, kata pi pantai, raun ke meninjau. Pendeknya bak istilah dalam iklan kini kok. Lengket macam perangku. Abang tukar di kemburu, Pak. Iya, itulah kira-kira. Tak lama sesudah itu, kami menikah. Menikah? Bayangkan Mak Lembang lah. Walaupun pengantin rombeng, tapi kami mesra kali. Allah. Kalau kupikir-pikir, malu pula awak semua si Faridah. Jadi sampai kini? Nah, ikulah persoalannya Mak Dukun. Entah siapa pula nan mengijuk bini awak tu. Sajak 3 bulan kau sampai kini, si Tina agak berubah. Macam menjajuk sajanya mencari awak. Berang-berang tak tahu arah. Maaf cakap, lalu pun hacuk nak membalakang. Pikir Mak Dukun lah. Apa tak pusing ambo dibuatnya. Kadang-kadang maunya ambo mencaraikannya. Tapi bak makan buah kepayang. Dimakan mabuk, dibuang sayang. Allah. Takutnya aku digilo jando. Sulit rasanya mencari pengganti macam si Tina. Sabok dia balik dagang supaya itu dah Pak. Nah, kata dukun memang bini awak tu kanai. Siapa nan baulah tak mau dia kasih tahu. Mungkin si jando lama, mungkin ada orang ingin merampas dari tanganku. Atau bisa-bisa ada agaknya orang nendangki semua awak. Tapi ku minta ke Nubek tak mampan. Ku pindah ke dukun lain tambah parah. Allah. Sampai 7 dukun hebat-hebat termasuk dari Tanah Batak, dari Banten pun ada. Omong kosong sadonya. Jadi, kaden balik kan silih ke gagangnya atau ke pinang suri ke tampuknya. Tak perlu itu silih pinang itu. Nan ku minta si Tina cinta lagi macam dulu. Itunya kan ambo. Itulah ceritanya ya. Tunggu dulu. Nama longkok Pak Naga siapa? Nama ambo? Nama ambo ku Jamaluddin Sinaga. Nama bapak? Jamaluddin ku bilang. Mau kasut dan nama bapak siapa? Jamaluddin lah. Nama ayah Pak Sinaga siapa? Begitulah. Nama ayah ambo ku Bonar Sinaga. Kalau mak Romlah Buru Regar. Jadi nama ayah Unitina? Muhammad Kasim gelar Malin Marajo suku Jambak. Tunggu sebentar. Nama mandenyo. Nanti tanya saja kan dijawab. Ya kalau perlu, kalau tidak pala. Aja mengecek je leh. Dan sedang kaju mah. Aina. Entah sebentar. Lana sekali pula dukun ini. Itu beda itu sanggup menurut ke belakang. Menurut penglihatan den hanya konai mah. Siapa mengenai? Cuba ingat. Talamoku ada ndak pedusingan dakek jo Pak Naga? Banyaknya itu pula. Maklum awakku supir taksi. Itulah perangai supir deh. Supir. Di mana ada susu mampir. Jangan begitu Itu menghina profesi namanya itu. Nanti kami adukan aku ke Komnas HAM. Tapi apa mengatakan itu? Maksudku banyaknya pedusinan dakek duduk je supir. Apalagi di bangku CC waktu membawa Mercy tempoh hari.
Sebenarnya ada seorang padusi nang kone hati je Pak Naga. Inyo nak bersenang hati sebelum nampak mencarikan ni. Bah, ajab aku. Tapi yang macam ni Pak. Bisa dan tolong dulu. Bisa. Tolonglah Mak Dukun. Berapa pun akan ku bayar, rasakan si Tina balik macam dulu. Tapi yo Pak Naga yo mencari ramuan ubek kuah. Apanya itu? Ayam maram. Bah, namanya ayam halalnya itu pula. Ayam betino na sadang maram tandu. Oh, sebelum menetas maksudnya. Kalau lah menate beranak namo itu. Lo. Paham ambo. Sudah tu? Ayo bantai ayam dah. Ambil artinya makan kan kau ni Tina. Tu macam mana cara memakankannya? Kuati lah. Kok kadi masak, kok kadi lagi makan mantah, kuati. Nan pangka utamakan itu saja. Kira-kira apa lah maknanya itu, Dukun? Ayam nan sadang maharami paling sayang ni taluannya. Yo. Tahan ninyo bertonggang dalam sangka sebelum noti. Walaupun diusia ke disipak, induk ayam tu tetap berbalik ke taluannya. Kadang-kadang ada yang mendokek keskiun. Dilola mana lagi? Baik tu warnanya sayangnya taluannya dah. Jadi ecek-eceknya ayam si Tina telur sinaga itu. Indak bukan telur sinaga. Maksudku telur itu ibaratnya aku nan disayang. Kira-kira itu. Berapa makannya? Harganya lagi sekarang. Iya. Cik rupiah ambil. Rupiah ambil? Uang rupiah dari emas. Indak rupiah awak ada penago. Tapi rupiah Amerika. Terpaksa pula awak ke Amerika mencarinya itu. Boleh tukar rupiah awak. Kurs pitih rupiah awak dibanding dolar. Iyo, kira-kira paling tinggi 15.000 lah. Itu kan dolar karate. Iko dolar Hongmei. Harganya kini 1,5 juta. Mati aku. Yang mahal itu. Sepekan lagi datang Iko. Bawa ramuan jo piti kontan supaya copek dan kerajaan lah. Jadilah. Biar ku ambil simpanan ku di Tabanas dulu. Iko, tarimulah dulu 100.000. Piti apa kau? Ansuran? Bukan, sekadar uang tanyo. Tanyo Nanambo tanyo kan istri ambo si Tina pernah terloncek bercakap waktu kami bertengkar tempoh hari. Kata? Inyo tu minta ubek supaya memisahkan si Faridah dari ambo. Kesiannya minta ke Mak Lembang. Botolnya itu. Tak tahu dan. Masa tak tahu pula. Sudah ku temukan ramuan ubeknya dalam lemari pakaian. Ramuannya apa? Ada air di botol aqua. Sudah itu telur ayam 3 biji, 5 ketek, 7 buah. Jadi kini ambo minta pengakuan Pak Lembang. Botolnya itu kan? Tak bisa. Itu rahsia dukun. Yang jujur sajalah. Jadi kini sebenarnya tujuan Pak Naga mengetahuinya. Ambo ingin perang tanding sama si Tina. Mano kami nan kuat. Pak Naga nak mencari dukun lain gitu. Indak. Tatap Mak Lenggang melayani kami berdua. Kuras sajalah duitnya. Hartanya banyak itu di kampung. Tapi agak borek dia bagi tahu mah. Itu pantangan Guru Den. Alah, carimu sajalah piti 100 kok. Ambil lah. Begitu. Tambah sebanyak tu lagi. Nah, Iko, sodonya Iko. 105 balik. 105 ribu. Habis. Tinggal ongkos lagi pulang nanti. Iko itu mah. Simpan rasio ko elok. Percaya sajalah sama si Naga. Ya memang yo. Ionya si Tina minta obat sama Mak Lembang. Iya memang yo. Istri kapundung. Tapi dak ramuan ubek nan lalu longkok lah gue. Sampai kini holun yang kerojokan le. Jadi holun lokek lagi. Kalau itu pandailah Mak Lembang memainkannya nanti. Soal duit beres. Ya amannya tu. Bisa dinatur. Tapi jangan mau goyo ni. Bebas Pak Dukun. Sudah kau antarnya ramuan ubek itu sama Ustaz Lembang? Ramuan apa? Alah, pura-pura menanya lagi kau. Akui saja lah. Apa yang tak buat akui? Kau minta ramuan pemisah antara ambo si Faridah. Biayanya rupiah hameh. Tapi ada ramuan yang alun dape. Sumpah haram. Nggak ada mana, tidak ada dosa tu. Mati tagak lo.
Nanti betul-betul mampusnya kau baru tahu raso. Tapi apa? Mengaku sajalah Tina. Sudah di tanganku sodonya itu. Siapa lu yang mengecekkan kabang? Mak Lembang. Si Lembang kelera. Janganlah pula berang sama orang. Awak nem tolol. Tolol, tengak, bego. tolol baabo, ha? Tak guna kau pergi ke dukun-dukun macam tu Tina. Kalau ada yang tak beres di rumah tangga awak, kita musyawarahkanlah baik-baik. Ini ke dukunnya pula kau minta tolong. Siriknya kerja kau. Percuma menungging-nungging sembahyang siang malam. Bertobatlah kau Tina. Minta ampun sama Tuhan supaya jangan mati kafir kau. Maafkan aku, Bang. Maafkan aku, Bang. Menangis kau. Kau mengaku bersalahnya kini. Aku akui, Bang. Ambo juga salah. Untuk apanya kau lakukan itu? Dia ambo sayang dia Abang Naga. Sayangnya suami. Kalau memang sayang sama suami, sayangi juga lah anaknya. Tapi memutuskan kasih sayang antara bapak jua anak, itu salah. Salah besar Tina. Turun si Faridah dari rumah Iko, turun juga si Naga. Saya tinggalkan ambo, Bang. Ambo ingin baca mati Abang Naga. Baca mati? Seharusnya sebagai ibu pengganti mendiang. Apalagi kau tak punya keturunan. Prihatinlah sedikit dengan nasib anak kita. Kasihanilah si Faridah, masih muda sudah menjanduk. Saudara pula ibu mencari nasib Faridah. Itu manalah alasan ambo memisahkan ini. Tapi saya abang salah pengertian. Ibu kau bilang. Tapi kau suruh menyewa rumah sendirian. Padu si muda tak bersuami jauh dari orang tua. Apa tak cari penyakit itu namanya. Apalagi bukan sekadar menumpang, bayar makan wirisiko. Uwo pun mengurusi ucok dikasihnya uang jajan. Berpikirlah kau yang jernih Tina. Iya Bang, ini yang boleh sadar. Boleh salah, maafkan aku Bang. Leka Bang maafkan aku. Kalau tak ku maafkan bagaimana? Pernah saja begini. Tak diaku itu. Kau masuk kubur, si Naga masuk penjara. Iyalah, tapi kalau penjara nanti Abang tak izinkan kawin. Tak izin kawin? Iya. Asal kau mau apel 2 kali seminggu ke rumahku, jadi kamunya aku di kamar. Tapi abang mati. Hantu kau pun jadilah. Bersobok kita dalam mimpi. Sudah menangis itu. Asal kau sudah akui sudah. Bang. Bang Naga kau romantis mana? Macam dialog sinetron saja. Begitulah. Kau bertambah rancaknya kau senyum. Senyumlah sikit. Senyumlah. Begitu. Kalau nampak kau mengamek, tabayang punya wajah Kesmaboti bintang film Malaya dulu. Allah tu bang, Allah tu memuji juga. Aku pikir macam terbaru katakan ada. Tapi kalau mengecek badan dantam macam busu bangun, ya, tak selera aku memandang kau bang. Kalau macam gini ke bang? Rasa balik ambo ke tahun 70. Nanamu ada. Amang pula kamu. Oh balik ke tahun 70 artinya balik ke Mama Faridah tu. Jadi balik ke mana lagi? Enggak balik ke tahun 97. Aduh, mencubit lagi kau. Sakitnya itu. Tambah. Udah biru-biru kau. Ndak ampun aku. Sudahlah nampak uwo sagan awak. Nyo rambut. Malu awak tadang uwo. Nyo pakak. Sabananya Tina. Kita suami istri mau diperas dukun busuk macam si Lembang tu. Dukun mata duitannya itu, dukun korupsi, pandai berkolusi, preman gadangnya itu. Macam dukun di Medan, kau bacanya koran. Memang bang, nyolah jadi kolong merah, lek cadiak mengorek piti masyarakat, nampak kayu minta tolong. Adi suruhnya mencari ramuan sesari. Beko kalau ndak dapat, bisa diganti piti. Licik, pura-pura tahu beliau je sumpah jabatan, kode etik basuh tingginya. Tapi waktu kusodorkan duit 100.000, malotot matonya. Dibongkarnya rasio kau minta obat. Rasa mau kulipat tubuh yang kurus krempeng tu. Pantaslah rumahnya rancak ya, perabotnya mewah. Akabohnya sambuah lah tu. Bininya ganti-ganti, serunya cewek kame. Cemburu ya? Apa tak cemburu? Kalau tiap pedusi rancak nampai baru baik dipangkahnya. Menyindir ya? Bukan menyindir,
tapi hatiku berdatak. Setidak-tidaknya pelecehan kan pernah. Pelecehan apa? Walaupun tak makan dagingnya, sekedar kuah-kuahnya kan pernah juga. Sumpah bang, alhamdulillah. Ya jo bang. Betulnya tak pernah. Adik kapit kubu sama kalau babi itu. Ayolah, percayanya ambo. Kalau begitu, mari kita reformasikan dukung KKN itu ya bang. Ayolah, kita demonstrasi ke sana. Kami hormati dan jujur penolong umat, tapi kami kutuk bukan KKN macam si Lembang. Baliak kan tiga bocet dia aneh. Panci dok gadang. Hutang jalan bang, banyak semasa karat. Masyarakat. Seret si Lembang pengadilan. Macam dukun datuk di Medan tu. Kapuluang nawaan Lembang Yudin. Longsor ke Pradon ladaan wawaanku. Sakit dana hati din. Itulah tadi Nusa Nak Penanga, cerita humor nan berjudul Ulah Dek Moneter. Dimainkan dek keluarga besar Balerong Group Jakarta, pimpinan Angku Yus Datuk Perpati. Mohon maaf ko adonan tadi sia bakeh kananya tagesoh jalan peturun. Malumlah, namanya bagarak dalam bahasa kelesetan. Sungguh, bukalah sengaja kami nak memojokkan pihak-pihak tertentu. Tapi itu hanya sebagai objek dalam tema cerita saja, lain tidak. Sekali lagi mohon maaf nan usah gadang-gadangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan panjang umur abas 20 kita balik dalam kisah dan permasalahan yang lain pula. Insya Allah. Adapun susunan pemainnya ialah sebagai Pak Gindo, Herman Kumar. Sebagai Paridah, Santi Martin. Sebagai Mak Lembang, Syamsul Nirwan. Sebagai Tina, Anisah Ardan. Sebagai Uwo, Herman Kumar. Dan sebagai Sinaga, Yus Datuk Perpati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.